Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah kita mendengarkan daripada kalam-kalam hikmah yang diuntaikan oleh guru-guru kita, yang dimulai oleh Habib Abdullah bin Ja'far As-Sagab tentang bagaimana kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala melalui kedua orang tua kita, melalui berdekatannya kita di bulan Rajab ini dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita punya hati baik. Kalau kita punya amal banyak, kalau hati kita enggak baik, tetap kita enggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak lihat kita ini kaya, miskin. Allah enggak lihat kita ganteng, cantik. Allah enggak lihat apa-apa yang kita punya. Tadi Habib Qasim bilang, kita ini sebenarnya bangke, calon bangke. Karena kalau enggak ada ruhnya sama aja sama kucing mati. Kucing kalau mati lama-kelamaan bau bangke enggak? Begitulah manusia. Man bedanya kalau manusia diajarkan sama Nabi kita Muhammad untuk mengesahkan Allah la ilaha Muhammadar, sehingga bangkainya jadi wangi. Ya, enggak seperti bangkai kucing. Nah, kalau kita enggak mau jadi bangkai kucing, enggak mau jadi bangkai binatang, maka kita jangan jauh-jauh dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Ya, Rasulullah punya hati baik. Inilah jalan Rasulullah. Innallaha la yanzur aswarikum. Enggak lihat kita punya diri ini, ya, punya kedudukan, punya kekuatan. Wala ajzanikum. Enggak dilihat hartanya, tahtanya, gagahnya, cantiknya, kayanya, jabatannya. Walakin innallaha yanzur ila qulubikum, hati yang dilihat hati kita. Jadi kita punya hati baik aja. Jadi kalau datang ke tempat majelis ini belum punya hati baik, istighfar sama Allah. Kenapa beb? Saya punya rezeki sepet hatinya kurang baik. Kenapa beb saya kok baik terus jelek lagi, baik jelek lagi? Periksa hatinya, apa masih ada sombong, apa masih ada bangga diri, apa ada masih riak, apa ada masih hasutin orang, apa ada nggak baik sama orang, apa kita punya hati ini masih tergantung kepada makhluk Allah. Kalau kita punya hati betul-betul milik Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka benar-benar kita ini nyembah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa kita mesti ragu? Kita mesti ragu sama harta, kita mesti ragu sama yang namanya usaha kita bakal sia-sia, kerjaan kita bakal sia-sia. Kenapa? Kita udah bilang tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah kepada Allah. Kalau ente sama kerjaan ente ragu, berarti ente tidak nyembah sama Allah. Kalau ente ngerasa punya Allah yang maha besar, maha kaya, maha mulia, maka ente harus yakin kebesarannya, kemuliaannya, kekayaannya akan diberi sama ente. Asal benar-benar ente menyembah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sayang sama Allah, cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana, beb? Deketin Nabi kita Maulana Muhammad. Nah, ini caranya. Kalau hati mau bersih, ikutin Rasulullah. Hah? Kenapa? Karena Rasulullah dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi yang agung, makhluk yang dipuji yang agung, makhluk yang dipuji sama Tuhannya, tapi Tuhannya bilang agung. Allah bilang agung sama dia. Beliaulah Nabi kita Maulana Muhammad. Coba itu lihatin, Rasulullah tidur di pelapah korma, kita tidur pakai AC, spring bednya cakep.
airnya pakai shower. Enak gak? Enak, luar biasa. Makan ayam goreng kita apa lagi, jalan-jalan ke Dupan, jalan-jalan kemana kita senang, ke laut, ke gunung, nggak ngerasain perang. Kayak sahabat Nabi, ada yang tangannya putus buat Nabi Muhammad, ada yang palanya putus buat Nabi Muhammad. Kalau saya ceritain panjang. Itu udah paling enaknya orang jadi umat Nabi kita Maulana Muhammad. Cuman diminta apa? Diminta kita ini jangan pernah jauh-jauh dengan Rasulullah. Ini zaman, kata Habib Abdullah bin Ja'far, kata Habib Yusuf tadi bilang apa? Bahwa ini zaman udah zaman yang udah bakalan ngancurin kita. Caranya gimana dihancurin? Ente diraguin sama Allah. Diraguin. Ente cari rezeki malam, pagi, siang, sore, dapatnya sedikit. Mana Tuhan ente? Diraguin dengan cara ente baca selawat banyak tapi nggak dapat duitnya, nggak dapat rezekinya. Nih dibikin kita ragu, dibikin kita ragu sama Nabi kita Muhammad, dibikin kita ragu sama wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah ziarah tapi hajat kita belum gabul. Dibikin kita ragu. Siapa yang bikin ragu kita? Yang bikin ragu kita hawa nafsu kita, bisikin kita biar kita nggak yakin sama wali Allah, biar kita nggak yakin sama Nabi kita Maulana Muhammad. Kita ini jangan dengerin nafsu kita yang jelek, dengerin apa yang Allah sampaikan, bahwa Allah bilang inna wa'adallahul haq. Janjinya Allah itu hak. Siapa yang ngabdi sama Allah, tadi Ustaz Muhyiddin bilang, rizkinya nggak habis-habis sama Allah. Rizki itu antum bisa melek aja udah antum bisa duduk di sini nih. Alhamdulillah, berapa juta manusia yang nggak diizinin pada malam hari ini untuk mengucap nama Allah dan mengucap Nabi Muhammad. Berapa juta makhluk yang mereka membuang waktu-waktu mereka itu sia-sia, semata-mata mereka hanya untuk kesenangan yang sementara. Ente nggak bakalan ngerasain kenikmatan ini majelis kecuali antum sudah seperti Habib Mustafa bin Ja'far As-Sagaf, kecuali antum seperti orang-orang tua antum yang mendahului antum. Kalau sudah di dalam, ya itu 2,5 meter, jangan pun ke kanan ke kiri, mau lurus aja antum nggak bisa. Jangan mau lurus, antum meninggal dunia matinya kan melek ngelihat rohnya tuh. Orang meninggal tuh dilihat rohnya naik terbang ke atas. Itu dia nggak bisa tuh, yang namanya nutup matanya sendiri aja nggak bisa. Gimana dia mau mandi? Gimana dia mau diturunin jenazahnya ke bawah? Gimana nanti di dalam kubur? Nah, di dalam kubur inilah yang mana manusia ini banyak tegang, banyak takut. Tapi kalau antum sering seperti ini, maka yang datang di dalam kubur yang antum baca pada malam hari ini namanya Nabi besar Maulana Muhammad. Yang dibaca namanya para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada tuh namanya takut, nggak ada namanya sedih. Kenapa? Karena ucapan Nabi kita Muhammad SAW, yusarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dicintainya. Kalau antum cinta di dunia kepada Rasulullah, hati antum akan ngucap, dan hati ini nggak pernah bohong siapa yang dia cintai. Jadi sekarang kalau antum duduk di sini, antum bisa bilang cinta. Tapi nanti di dalam kubur itulah hasil bukti cinta antum. Kalau memang antum cinta kepada Nabi kita Maulana Muhammad, maka akan hadirlah Rasulullah di dalam kubur, akan hadirlah para sahabat Rasulullah di dalam kubur, akan hadirlah para aulia Allah di dalam kubur, dan akan hadirlah amal-amal soleh antum di dalam kubur.
dikarenakan kejujuran hati antum di dunia, cinta kepada Nabi kita Muhammad. Tentulah lawannya untuk cinta itu berat, melawan hawa nafsu yang jelek. Nah, inilah saatnya menghancurkan yang pernah kita buat bulan ini, bulan Rajab. Mata kita buat zina, kuping kita buat zina, mulut kita buat zina, tangan kita buat zina, kemaluan kita buat zina, kaki kita buat zina. Apalagi maksiat kepada Allah, maksiat kepada orang tua, maksiat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Banyak di bulan-bulan kemarin. Caranya gimana? Bulan ini tadi Habib Yusuf bilang, kalau istighfar aja Allah Ta'ala muliakan orang tersebut. Bagaimana istighfar tersebut? Dengan menyebut nama Nabi besar Maulana Muhammad. Karena di bulan ini di Isra Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad. Jadi saya sedikit cerita bahwa di mana Rasulullah setelah ingin masuk puncaknya Sidratul Muntaha, pengen masuk ke arasnya Allah, maka Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku cukup sudah sampai 7 lapis langit ini, tidak bisa lagi untuk melangkah. Kalau aku melangkah maka aku terbakar." Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nuran fauqa kulli nur, cahaya di atas cahaya. Sedangkan Sayyidina Jibril diciptakan dari cahayanya Nabi besar Maulana Muhammad. Tidak bisa dia seperti Rasulullah melangkah lebih besar lagi. Maka Rasulullah berjalan sendiri. Setelah itu dia melihat rombongan-rombongan yang mana sedang berzikir kepada Allah. Dia bilang, katanya nggak ada orang. Sayyidina Jibril aja nggak bisa kemari. Kok ini ada rombongan yang begitu banyak? Mereka mukanya bercahaya, telinganya bercahaya, matanya bercahaya, kakinya bercahaya, semuanya bercahaya. Maka bertanyalah Rasulullah Sayyidina Muhammad kepada malaikat penjaga arasy-Nya Allah Ta'ala, siapakah mereka ini? Maka malaikat penjaga arasy itu berkata, wahai Habibi Muhammad, ketahuilah mereka adalah umatmu. Sallu ala Muhammad. Mereka adalah umatmu yang mana di alam dunia lisan mereka basah bersalawat kepadamu. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau mau tinggi derajatnya, lebih tinggi daripada malaikat Jibril, di bulan Rajab ini perbanyaklah salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, mari sekali lagi saya ajak antum sekalian untuk bersalawat kepada Rasulullah. Syakir akan pimpin salawat kepada Rasulullah yang mana menambahkan cinta kita kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjadikan bulan ini bukan hanya mengampunkan dosa kita, akan tetapi mengampunkan dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, istri maupun suami kita, sahabat-sahabat kita, dan orang yang kita cintai. Berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum